Jadi dok, ada seorang anak 4 tahun katanya tuh habis digigit sama anjing, anjing liar ya yang kena rabies. Nah, setelah itu katanya sih anaknya tuh diperiksa sama dokternya, katanya takut angin dok. Itu gimana dokter, pendapatnya dokter Akbar nih? Halo Sobat Sehat, ketemu lagi nih dengan saya Dr. Aisyah, spesialis anak, dan teman saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas berita yang lagi santer dibicarakan nih di masyarakat tentang anak 4 tahun yang meninggal karena rabies. Nah, sebelum kita bahas itu, teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ya di bawah. Klik tombol loncengnya dan juga like dan juga komen dan share. Jangan lupa juga follow akun-akun sosial media kami. Yang Gimana dok? Di IG, TikTok @ngobrol.sehat. IG, TikTok, dan YouTube ya dok ya? IG, TikTok, YouTube @ngobrol.sehat. Oke, selalu update terus info kesehatan dari kami ya, karena tentunya infonya valid dari spesialis anak dan spesialis penyakit dalam nih, bukan kabar-kabar hoax yang nggak menentu gitu. Jadi akan dikemas lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan, lebih santai ya dok ya, dengan bahasa awam yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Oke, langsung aja dok kita bahas ya. Jadi dok, ada seorang anak 4 tahun katanya tuh habis digigit sama anjing, anjing liar ya yang kena rabies. Nah, setelah itu katanya sih anaknya tuh diperiksa sama dokternya, katanya takut angin dok. Itu gimana dokter, pendapatnya dokter Akbar nih? Oke, jadi yang pertama ya, untuk rabies ini disebabkan oleh satu virus ya dok ya, virus yang menyerang otak dan sistem saraf pusat ya, sehingga sangat berbahaya dan mengancam kematian. Oke. Lalu yang kedua, gejalanya ini memang dibagi dua dok, ada yang tipe agresif ya, baik anak atau dewasa ya dok ya. Ini saya dari sisi dewasa ya dok, nanti bisa Dr. Aisyah tambahkan kalau dari sisi anak ya. Kalau dari sisi dewasa, dia ada tipe agresif atau marah-marah, gelisah, terus dia pasiennya linglung, tapi dia tidak ingat tuh kalau dia tuh marah-marah nantinya ya. Oh, terus, jadi dia nggak sadar ya? Nggak sadar ya, gitu karena ya? pengaruh dari penyerangan dari sistem saraf pusat tadi yang ya, menyerang dok, di otak. Oke. Lalu kedua ada tipe paralitik atau tipe yang diam. Nah, ini tipe yang lumpuh gitu, ya dok ya. Jadi berbahaya kalau misalnya sampai ke otot pernafasan. Ini akan menyebabkan kematian. Bisa menekan sistem saraf pernapasan juga ya? Iya, karena jadi, kan lumpuh otot pernafasannya, jadi tidak bisa bernafas dengan semestinya ya. Wah, ternyata sangat berbahaya dok dari Berbahaya sekali gejala-gejalanya ya. Jadi selain dari gejala-gejala tadi yang agresif dan paralitik ya, ada juga gejala yang lain seperti air liurnya berlebihan, lalu takut air berlebihan, takut cahaya berlebihan. Takut angin dok katanya? Nah, kalau takut angin ini mungkin masuk ke Hipersensitif atau agresivitas tadi ya, gejala agresif tadi ya dok. Jadi katanya dokternya tuh meriksa dengan meniup angin, terus anaknya jadi ketakutan atau agresif dia, ya, gelisah kayak gitu. Ternyata bisa mempengaruhi ya, karena tadi kaitannya dengan menyerang di sistem saraf pusat. Tentunya kan yang mengatur semuanya itu adalah di sistem saraf pusat. Dan uniknya lagi pada pria dewasa itu kadang bisa ereksi terus-menerus dok, priapismus. Priapismus ya dok namanya. Oke. Nah, dok tadi kan dia kan menggigit anak ya, anjing menggigit anak. Apa yang akan terjadi pada anjing itu dok setelah menggigit? Misalnya positif anjing itu kena rabies juga dok. Jadi dok, kita bahas rabies. Yang menyebabkan rabies itu sebetulnya tidak hanya anjing saja dok. Anjing itu adalah 98%, emang mayoritas banget ya. Nah, tetapi selain itu ternyata ada kera, monyet, dan juga kucing itu bisa menyebabkan rabies. Meskipun hanya 2%. Nah, selain itu sebenarnya sampai sekarang tuh belum ada dok pengobatannya ya. Jadi tuh tingkat kematian rabies itu sangat tinggi. Jadi makanya yang dicanangkan oleh pemerintah itu adalah pencegahannya vaksin gitu. Ya, dok, vaksin untuk pada di hewan-hewan ya. Iya. Sama vaksin mungkin di manusia dok, sebelum pajanan sama setelah pajanan. Nah dok, untuk ciri-ciri hewannya sendiri dok, ada nggak ciri-ciri hewan untuk yang menderita rabies dan sifat virus rabies itu bagaimana sih dok? Oke, jadi binatang yang sudah terkena rabies itu biasanya juga perilakunya tuh gelisah ya. Jadi dia sangat sensitif terhadap benda yang bergerak tuh langsung menyerang kayak gitu dok. Terus ekornya tuh masuk ke bawah gitu ya di antaranya. Terus dia juga sensitif sama seperti gejala rabies pada manusia, dia sensitif terhadap cahaya, terhadap suara, terhadap angin seperti itu. Terus air liurnya berlebihan kayak gitu, banyak netes-netes gitu hampir dok. sama ya, mungkin sering disebut kalau anjing kampung tuh anjing gila gitu ya dok. Ya, kan ada dulu istilahnya anjing gila ya yang ini ya. Jadi dok, suaranya menjadi parau. Terus kalau misalnya biasanya anjing kan mungkin bisa diatur ya, itu jadi tidak bisa diatur terhadap majikannya misalnya. Terus dia sangat
sensitif dari benda yang bergerak, jadi kayak langsung gelisah kayak gitu. Dan sebetulnya binatang yang terkena rabies pun juga akan mengalami kematian dok setelah 4-7 hari mengalami gejala tadi yang disebutkan. Gitu. Jadi memang virus rabies ini sangat berbahaya, makanya pemerintah itu sangat mempromosikan ya bagaimana cara mencegahnya, yaitu dengan vaksin tadi ya dok ya, yang udah disebutin dokter Akbar gitu. Dan tadi kita baru bahas vaksin yang ini ya, jadi kalau misalnya udah kena rabies, udah digigit sama anjing, berarti kan harus diberikan segera vaksin ya dok ya, anti rabies. Tapi kalau misalnya mau mencegah dok sebelum terkena gigitan anjing, bisa nggak dok itu? Biasanya, jadi vaksinnya ada dua jenis ya dok vaksinnya. Ada yang vaksin yang pencegahan ya sebelum pajanan, ada yang pasca pajanan. Kalau yang sebelum pajanan itu biasanya diberikan pada dokter hewan, lalu pada penjaga-penjaga kebun binatang seperti itu dok, yang apa namanya, yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi terhadap gigitan binatang ya. Tapi kalau yang pasca pajanan itu setelah dicurigai ada gigitan anjing liar atau keras kelelawar semacamnya yang dicurigai rabies, baru dikasih yang namanya vaksin pasca pajanan atau HRIG dok. HRIG itu adalah Human Rabies Immunoglobulin. Ya, jadi itu didapatkan di vaskes-vaskes rumah sakit dok, fasilitas kesehatan. Juga ada ya harusnya. Cuma tergantung kasus, karena daerah-daerah yang tidak jarang terpapar kasus rabies itu, jadi akhirnya kan tidak ada stok, mungkin susah ya dok. Tapi kalau misalnya di daerah yang rawan terjadi, mungkin harusnya ada ya. Termasuk ini kemarin ya, saudara kita yang di Lombok itu di Kabupaten Sika itu ternyata termasuk daerah yang endemik ya dok ya. Ya, jadi daerah endemis yang banyak kasus-kasus rabies itu termasuk daerah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Wah, kita juga termasuk ya. Dan juga Papua. Nah, ini tentunya harus lebih waspada ya. Jadi tadi bisa adanya pemberian vaksin yang sebelum pajanan maupun yang setelah pajanan, setelah pajanan yang sudah tergigit oleh nanti diberikannya itu 4 kali dok. Jadi saat hari pertama terpapar virus ya, terus lalu hari ketiga, hari ke-7 dan hari ke-14. Berarti kalau misalnya ada seseorang, anak atau dewasa yang tergigit binatang buas yang disinyalir membawa virus rabies, berarti harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi pertolongan pertamanya ya dok, pertolongan pertamanya di rumah itu sebelum ke rumah sakit, bersihkan luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit dok. Lalu udah bersihkan, lalu dikasih povidone iodin atau alkohol 70%. Itu emang istilahnya perih ya dok ya, tapi emang itu harus dikontaminasi ya. Iya, jadi memang harus dibersihkan pakai alkohol tersebut, lalu baru segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya tergigit binatang yang disinyalir mengandung virus rabies, segera lakukan pertolongan pertama tadi dan segera bawa ke IGD atau ke fasilitas kesehatan terdekat supaya dapat penanganan. Tentunya harus masuk serum anti rabies dok atau vaksin anti rabies. Oke dokter Akbar, sepertinya yang kita bahas kali ini udah cukup lengkap. Kalau misalnya kira-kira masih ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini, atau komen topik apa sih yang bisa kita bahas di pertemuan episode berikutnya. Dokter Akbar, sekian mungkin kita akhiri ya dok ya. Sampai jumpa di episode Ngobrol Sehat selanjutnya. Saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. Dan saya Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngobrol Sehat selanjutnya. Dadah!